ada banyak kalimat yang pantas atau yang harus kita sering gunakan ketika saudara itu menjalankan sidang skripsi ataupun ujian skripsi. Nah, mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full, ya. Jangan di skip-skip, ya, biar nanti informasinya adik-adik bisa mendapatkan informasi secara full, ya. Share juga ke teman-temannya. Oke, adik-adik. Jadi, di dalam kita melakukan sidang skripsi itu sebenarnya banyak kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan di dalam sidang skripsi. Tetapi, menurut saya ada beberapa kalimat-kalimat yang menurut saya itu adalah core di dalam setiap kita melakukan sidang skripsi, ya. Terutama pada saat kita tanya jawab. Ya, tanya jawab misalnya dosen penguji mengutarakan pertanyaannya, kita menjawab dari apa yang kita lakukan. Nah, adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa di dalam sidang skripsi itu, adik-adik itu harus bisa menguasai semua yang ada di dalam skripsi saudara tersebut, ya. Jadi, ini persiapan memang dilakukan secara matang, jangan sampai Anda kerja keras saudara berbulan-bulan itu kemudian hilang dalam waktu sekejap, ya. Kadang saya memahami bahwa ketika mahasiswa itu melakukan sidang skripsi itu ada nervous, ya, grogi, ya, sehingga blank ketika melakukan sidang skripsi. Nah, adik-adik, ada kalimat-kalimat yang ketika dosen penguji itu mengutarakan pertanyaan, kita bisa menjawabnya seperti ini, ya. Satu, misalnya kalau dosen bertanya terkait dengan data, ya. Jadi, kalau misalnya dosen penguji bertanya terkait dengan data, kita bisa menjelaskan seperti ini, ya. Menurut data saya yang diperoleh dari lapangan itu menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan variabel penelitian yang saya cantumkan di dalam skripsi saya. Semacam itu. Jadi, kalau itu berbicara tentang data, jadi harus ada core-nya itu adalah menurut yang saya peroleh. Ya, berarti itu sudah memberikan kepercayaan kepada dosen penguji bahwa anak ini ternyata melakukan penelitian yang benar. Semacam itu, ya. Karena menurut saya data yang saya peroleh di lapangan, ya, gitu. Kemudian, kalau ada dosen yang bertanya terkait dengan bagaimana dengan literatur review, ya, dari jurnal-jurnal yang saudara sebutkan, yang saudara tampilkan di dalam skripsi saudara, Anda bisa menjawabnya seperti ini. Berdasarkan dari jurnal A, B, C pada tahun sekian dengan penulis ini, yang saya pahami itu adalah seperti ini, bla 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 bla. Nah, dari mana? Anda tidak perlu harus membaca semua jurnal mulai dari judul sampai dengan kesimpulan. Tidak semua harus begitu. Jadi Anda cukup hanya membaca abstraknya saja. Gitu, ya, membaca abstraknya saja. Jadi dibuat poin per poin, dibuat ringkasan, ya, per abstrak saja lah. Jadi kalau misalnya penelitian A, nama ini, tahun ini dia melakukan penelitian ini, temuannya seperti apa sih? Nah, gitu-gitu aja, nggak harus ini. Anda bisa menampilkan dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk tabel untuk mempermudah kalau misalnya Anda lupa, nanti bisa membacanya, gitu, ya. Karena dosen penguji pasti akan memahami bahwa Anda tidak mungkin harus menguasai seberapa banyak jurnal yang Anda tampilkan di dalam skripsi saudara. Tuh. Kemudian kalau yang bertanya terkait dengan buku misalnya juga, Anda bisa menjawabnya bahwa, contoh, ya, di dalam penelitian saya ini saya tidak mencantumkan buku di dalam sebagai referensi di skripsi saudara. Itu khusus kalau misalnya yang tidak mau mencantumkan buku, ya. Tetapi berbeda kalau misalnya
mahasiswa-mahasiswa yang mau mencantumkan buku. Nah, kalau yang buku ya silakan Anda tampilkan jawab seperti pada saat saya memberikan jawaban seperti yang di jurnal tadi gitu ya. Misalnya menurut buku ini seperti ini, ya menurut buku A seperti ini gitu ya. Kemudian ini yang lain kalau berbicara tentang Anda melakukan pengambilan data melalui proses wawancara. Nah, di situ ketika saudara melakukan proses wawancara itu, yang Anda bisa menjawabnya adalah berdasarkan dari hasil wawancara yang saya lakukan, dengan informasi ini saya mendapatkan informasi bla 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 gitu. Itu kalau yang kita berbicara tentang wawancara ya. Jadi akan memudahkan saudara. Anda melakukan wawancara itu, jadi wawancara itu tidak monoton pada pertanyaan yang kita siapkan. Bisa kita kembangkan ketika berada di lapangan. Jadi berdasarkan dari jawaban-jawaban dari koresponden kita ya, itu seperti apa. Nah, kemudian ada kalanya dosen penguji itu meminta kalimat mengulang pertanyaan ya, atau bukan dosen penguji ya, kita itu bisa kalau misalnya di dalam sebuah sesi tanya jawab itu ada pertanyaan-pertanyaan dosen yang kita tidak pahami, kita bisa meminta bahwa Pak, Bu, apakah boleh pertanyaannya diulang dan disederhanakan sehingga saya bisa memahaminya gitu ya. Jadi jangan segan-segan meminta kepada dosen penguji untuk menyederhanakan pertanyaan yang diajukan sehingga saudara itu bisa memahami memahami apa yang ditanyakan oleh dosen pengujinya. Jadi kalau misalnya Anda bingung, ya silakan Anda ajukan, Bapak Ibu, mohon maaf, pertanyaan yang Anda ajukan itu membuat saya tidak saya pahami. Mungkin bisa dibuat lebih sederhana gitu ya. Kemudian kalimat yang sering juga digunakan oleh penguji untuk memberikan saran ya kepada penguji ya, meminta saran kepada penguji ya. Jadi caranya itu adalah kita mengawalinya dengan terima kasih gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas saran dan masukannya terhadap skripsi saya, biar nanti skripsi saya ini menjadi lebih sempurna, lebih baik ya. Kita juga bisa berterima kasih kepada dosen pembimbing kalau ada dosen pembimbing di situ. Kemudian kita juga bisa memberikan pernyataan bahwa saya akan segera berdiskusi dengan dosen pembimbing dan memperbaiki hasil-hasil dari masukan Bapak Ibu sehingga bisa memperbaiki atau bisa menyempurnakan skripsi saya sehingga layak untuk bisa diterbitkan ya, semacam itu. Jadi adik-adik, penting bahwa di dalam sebuah tanya jawab itu kita harus memberikan respon yang baik. Kemudian kita bisa memberikan pernyataan ataupun jawaban yang sopan terhadap dosen pembimbing pengujinya gitu ya, sehingga memberikan kesan yang baik terhadap dosen penguji. Oke, terima kasih. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.